Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada aksi nyata 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya berusaha mempublikasikan hasil dari proses coaching saya dalam proses pembelajaran rekan guru yaitu Bapak Rahmat Basuki. Alhamdulillah kegiatannya bisa kita lihat yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus bahwa CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Panduan persiapan aksi nyata yaitu CGP melakukan praktik dengan rekan sejawat. CGP melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat, CGP melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat, dan CGP melakukan sesi percakapan pasca-observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Dari hasil percakapan pra-observasi, CGP menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang diobservasi. Rekaman kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata modul 2 ini bisa kita lihat di sebelah kiri atas, yaitu lembar observasi percakapan pra-observasi, yaitu saya selaku CGP Syarif Rahmat dengan rekan sejawat yaitu Bapak Rahmat Basuki. Yang dihasilkan dari percakapan tersebut adalah bahwa Pak Rahmat Basuki fokus pengembangannya terhadap model belajar, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga pembelajaran sosial emosional. Di sebelah kanan bawah itu adalah bukti dokumentasi ketika saya melakukan percakapan dengan Pak Rahmat Basuki. Langkah berikutnya yaitu CGP melakukan observasi pembelajaran. CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Yang pertama, CGP mengamati model belajar. Yang kedua, CGP mengamati pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, CGP mengamati pembelajaran sosial emosional sesuai dengan fokus pembelajaran yang diharapkan. Hasil observasi di kelas itu bisa lihat di sebelah kiri, itu lembar observasi kelas. Jadi tujuan pembelajaran, hasil observasi ada dan disampaikan dengan jelas. Pembelajaran berdiferensi dan KSC ada, dilaksanakan sesuai RPP. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan saintifik dan model belajar yang digunakan adalah inquiry dan pembelajaran kontekstual. Ini adalah dokumentasi ketika kelas. Melihat bisa dalam pembelajaran tersebut, yaitu guru sedang menerapkan pembelajaran sosial emosional, mengajak siswa untuk berkonsentrasi penuh dan memimpin siswa dalam berdoa. Kemudian selain itu, biasakan rasa cinta kepada tanah air dengan melakukan lagu wajib nasional. Kita lihat tayangan berikut ini. Bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Iya. Surah. Terima kasih ya. Marilah kita sebelum menginjak kepada acara pokok atau pembelajaran pokok, marilah kita menyanyikan dulu lagu wajib. Ya. Mau lagu dari apa? Ayo, lagu wajib. Ayo, Garuda Pancasila saja ya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu
bersama-sama. Sekarang kita eh, menginjak kepada acara inti atau ayo mohon. Ya, Yang ini merupakan salah satu Gunakan HP, pembelajaran bambu. diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi lossless. ayo mohon. Ya, ya. Terima kasih. Dan selanjutnya dalam diferensiasi produk juga si guru menerapkan kepada yang sudah pandai berbicara mengungkapkan pendapat yaitu dengan berbicara langsung, sedangkan yang belum pandai mengungkapkan pendapat mereka mengerjakan tugas dalam bentuk tulisan. Itu merupakan diferensiasi produknya. Nah, setelah beres observasi di kelas, maka kami antara CGP dengan guru rekan yang diobservasi itu melakukan percakapan pasca observasi yang mana disaksikan juga oleh oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Sonia Titipani Abidin. Dalam hasil percakapan yang kami lakukan dalam pasca observasi ini didapatkan beberapa poin, yaitu 3 poin. Yang pertama, catatan refleksi guru bahwa dia mengaku merasa demam panggung karena merasa ada yang mengawasi yaitu oleh CGP, dan yang kedua merasa kurang maksimal dalam menyampaikan materi karena materinya ada yang lupa karena demam panggung tadi. Yang kedua, menyikapi dari refleksi guru tersebut, maka saya melakukan percakapan dengan catatan-catatan sebagai berikut, yaitu bagaimana upaya memaksimalkan dalam pembelajaran, yaitu supaya menggali supaya guru maksimal dalam persiapan. Yang kedua, menggali supaya guru bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, menggali supaya guru bisa melibatkan rekan sejawat sebagai pemantau keberhasilan usaha dia dalam memaksimalkan pembelajaran. Dan yang ketiganya adalah bagaimana rencana tindak lanjut dari guru tersebut, yaitu diperoleh hasil bahwa dia akan memperdalam pembelajaran berdiferensiasi dan selanjutnya akan berkolaborasi dengan guru yang lain dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ini merupakan dokumentasi percakapan pasca observasi. Yang di atas itu adalah foto saya CGP dengan para mahasiswa sebagai coachnya, dan saya sebagai coach, dan Pak Sonia sebagai temuan Bapak observer. refleksi ya Pak? Iya, refleksi. Perasaan, terus harapan, dan berdasarkan refleksi. Ya. Untuk saya sebagai guru yang dalam tahap belajar terus ya Pak ya, dalam mengajar kemarin walaupun disaksikan oleh Bapak pada waktu itu, apalagi yang lebih di atasnya pengawas itu ada rasa demam panggung Pak. Demam panggung, banyak kelemahan, kadangkala ada materi yang sedikit agak paham juga, kadang-kadang terlupakan gitu, terutama dalam langkah-langkah belum tersusun dengan baik. Kalaupun itu sudah saya usahakan. Oleh karena itu
penyampaian materi kemarin kurang maksimal Pak, sebetulnya kurang maksimal. Kemudian dikarenakan ya lah ada sedikit grogi, dan mudah-mudahan kedepannya saya dapat kembali apa yang telah dilaksanakan itu. Iya, saran dan terima kasih dan berharap terus Demam panggung. Sekarang kita mengatasi demam panggung. Ya, saya tangkap. Iya. Yang pertama Bapak merasa demam panggung, yang kedua merasa kurang maksimal karena setidaknya dengan demam panggung tersebut ada beberapa poin atau materi yang terlupakan gitu. Iya. Meskipun sudah disiapkan secara maksimal, tapi karena tersebut jadi lupa. Iya. Ya, jadi kita fokus pada dua poin. Yang pertama masalah demam panggung, yang kedua merasa kurang maksimal. Iya. Untuk masalah demam panggung, kira-kira menurut Bapak bagaimana cara menanggulangi rasa demam tersebut? Ya, nah, itu kemungkinan ini menurut pendapat saya Pak, barangkali dugaan atau apa ya, prediksi secara pribadi harus banyak latihan dan dianggap di belakangnya itu ada penilai. Jangan lagian kalau kita menyampaikan pembelajaran meskipun tidak ada Bapak, kan ada Allah melihat. Oleh karena itu saya apa ya, mengukur diri bahwa saya itu ya lah dalam penyampaiannya lemah. Jadi apa ya yang itu lemah, tidak ada apa ya, kurang persiapan kali itu Pak. Jadi harus maksimal dalam persiapan. Ya. Maksimal dalam persiapan ya Pak. Nah, kira-kira cara memaksimalkan persiapan itu seperti apa? Sepertinya itu ya, pertama kita mental harus siap, yang kedua menguasai susunan RPP atau yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang kedua materi pendukung serta materi pokoknya harus siap juga. Barangkali itu Pak untuk cara ukuran diri. Jadi kita harus mempersiapkan dari semua aspek, Ya, dari semua perencanaannya, dalam materinya, iya. Terus pengkondisian siswa, pengkondisian kelas. Ya. Ya, betul. Nah, yang kedua, cara mengatasi kurang maksimal dalam menyampaikan materi atau menyampaikan pelajaran gimana? ya Itu pertama untuk menghilangkan demam panggung, bahwa kita harus maksimal dalam persiapan, baik itu ada yang mengawasi atau tidak. Kita yakin, ya kita yakin pasti minimal siswa juga menilai kita ya. Siswa juga menilai kita gitu. Ya. Karena kalau sifatnya dengan Allah itu sifat batiniah lah. Sifat batiniah. Ya. Terus yang kedua, setelah maksimal dalam persiapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, materi. Nah, ini yang pertanyaan yang kedua, supaya maksimal dalam pembelajaran, bagaimana caranya? Untuk cara maksimal dalam penyampaian kemungkinan saya sebagai guru kelas 5 bahwa kita pertama materi tadi yang disebutkan, kemudian metode harus kita kuasai, kemudian tata kelola di kelas yang kira-kira menunjang situasional Pak, perlu dilaksanakan juga, kemungkinan itu metode. Nah, dalam pengalaman Bapak selama mengajar, kira-kira itu ya bisa
masuk kira-kira? Jalan-jalan, mau diajak gak? Mau Pertama diajak gak? ceramah dulu, Mau diajak gak? kemudian tanya jawab, terus di situ membuka selebar-lebarnya narasi atau pendapat dari siswa. Nanti pendekatan Ya, saintifik, pendekatan kan? saintifik, ya, masukan-masukan dari anak, apa yang belum dimengerti, apa yang sudah dimengerti. Nah, kita kumpulkan, baru itu menjadi tolok ukur Berarti kita harus menguasai area pembelajaran. Ya. Mulai dari pendekatannya, pendekatan Ya. saintifik, Saintifik. terus kita menggunakan metode apa? Inquiry, mungkin dari apa? penemuan. Penemuan atau pembelajaran berbasis contextual learning. Iya. Jadi memanfaatkan Iya. yang ada. Mungkin itu ya untuk memaksimalkan. Iya. Terus kan Bapak sudah membaca catatan dari saya, Iya. apa yang perlu dimaksimalkan ya. Kan, mungkin saya ingin bertanya lagi Bapak, saran dari saya apa yang untuk dimaksimalkannya? Untuk dimaksimalkannya yaitu pertama, saya sebagai guru harus menguasai susunan atau urutan-urutan cara pembelajaran atau RPP melibatkan siswa dalam memimpin doa untuk melatih kepemimpinan siswa. Ya, ini Wawancara yang Pak Ahmad belum maksimal pengkondisian siswa karena alasan siswa itu lebih banyak atau agak banyakan, sehingga kita harus pandai-pandainya membujuk siswa untuk berdoa secara bersama-sama. Nah, karena Bapak sudah membaca masukan dari saya, ini saya boleh masukkan saja. Iya, iya. Rencana tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjut mengenai pembelajaran atau Tindak lanjut karena saya lihat dari keseluruhan ya, ini ya. keseluruhan ini mungkin tindak lanjut yang akan Bapak sampaikan dari pertama harus persiapan Iya. persiapan dari mulai dari KTP, terus mempersiapkan alat peraga yang ada, Iya. terus apalagi di sana harus melibatkan siswa. Tindak lanjutnya bagaimana? Insya Allah untuk kedepannya supaya saya sebagai guru itu lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan. Pertama, melibatkan siswa dalam kepemimpinan berdoa itu untuk ada keserempakan itu. Sistemnya seperti apa, Mudah-mudahan Pak? sistemnya mengkondisikan siswa supaya fokus untuk berdoa, itu supaya bersama-sama, jadi mengendalikan dulu emosional siswa begitu masuk. Nah, proses dalam pelaksanaan nanti apa atau Oh iya, orang untuk iya. untuk setiap pembelajaran atau Iya. ganti. Dalam pelaksanaannya pemimpin doa pada dasarnya itu semua harus bisa saja bergiliran dan diawali kemungkinan supaya untuk memotivasi seluruh siswa bisa, kemungkinan saya menarik dulu untuk yang memimpin kira-kira yang lebih mampu dari siswa tersebut, baik dalam berbahasa maupun dalam berdoanya. Ya. Tapi untuk selanjutnya Ya bergiliran. Nah, kira-kira dengan metode itu apa yang Bapak harapkan? Ya, saya harapkan dalam metode itu baik dalam berdoa maupun dalam misalnya yang lainnya yang perlu ada kemungkinan, mudah-mudahan ya diharapkan tercapai seperti anak-anak itu pertama membangkitkan mental siswa, kedua untuk berani
berdiri di depan siswa, karena itu tidak sedikit anak-anak tidak mau kadang-kala hanya itu saja yang mau. Nah, insya Allah ke depan dibujuk sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan. Kira-kira mulai kapan Bapak akan mempersiapkan perbaikan Ya, mudah-mudahan mulai besok. mulai Jangan dilama-lama. lebih cepat Lebih cepat baik. lebih baik. Siapa yang akan menjawab atau yang bertanggung jawab terhadap proses perubahan yang Bapak lakukan? Yang bertanggung jawab Ya, yang memperhatikan atau yang mengontrol siswa gitu. mengontrol perubahan yang Bapak lakukan. Ya, itu paling kembali kepada diri saya sendiri. Diri saya sendiri Apakah apakah melibatkan orang lain? itu juga penting, apalagi di sini Bapak sebagai manajer apa gitu, atau Jadi saya harus iya, memantau. atau teman sejawat. Ya, ini kan masa Bapak dipanurikeun itu. Dan mungkin juga siswa ya Pak. Iya, Mungkin juga iya, siswa. iya, siswa. Banyak ilmu dari Jadi siswa. nanti dicek dari refleksi siswa, apakah kelemahan dan Iya. kelebihan kita waktu mengajar itu bisa jadi. Iya, bagus. Nah, mungkin itu ya Pak yang Iya. perlu gali lagi setelah kita melakukan rangkaian dari mulai pra observasi Iya, langsung terus sampai pelaksanaan observasi kelas, dan sekarang pasca observasi mudah-mudahan ini menjadi sebuah peralatan untuk keberhasilan kita di waktu yang akan datang. amin. Dan mungkin juga teknik-teknik seperti ini juga kita bisa lakukan kepada teman sejawat kita. Amin, mudah-mudahan. Jadi saling berbagi dan menggali kemampuan masing-masing dan meningkatkan potensi-potensi dan kompetensi yang ada pada diri kita dan yang ada di diri kita. Mungkin Pak itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas. Ya. Bersama izin Ya, terima kasih atas segala masukan serta koreksi serta penguatan dari Bapak. Saya terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan lagi lebih maksimal ke depannya. itu Pak langsung izin tadi. Ya, demikianlah percakapan proses coaching antara saya dengan Pak Rahmat Basuki sebagai coachingnya dan disaksikan oleh observernya, oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Sonia. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah terobosan untuk menjadi perubahan-perubahan yang lebih baik sehingga memunculkan budaya yang positif di sekolah saya. Mungkin demikian video yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.